Selamat siang buat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Audi Lydia dari kelas 11 IISA 4 dan pada hari ini saya akan menceritakan mengenai detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa bersyarat kepada sekutu. Berita ini sampai didengar dan diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke Indonesia setelah menerima panggilan dari Panglima Tentara Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marskal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra mengenai kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan, sedangkan golongan tua menginginkan agar kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan secara terorganisir, misalnya dengan pernyataan dari bangsa-bangsa melalui tanda tangan dan lain-lain. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan aksi penculikan. Penculikan dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandai oleh Sukarni, Wikarna, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31. Untuk membawa Ir Soekarno dan Muhammad Hatta yang termasuk golongan tua, maka mereka menculiknya menuju ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pendudukan Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi perundingan yang sengit antara Ahmad Subarjo, yaitu yang mewakili golongan tua, dan juga Wikana yang mewakili golongan muda. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia harus terjadi di Jakarta. Lalu Soekarno dan Hatta kemudian dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah tiba di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Soekarno dan Muhammad Hatta lalu diantarkan ke Laksamada Maeda menemui Gun Seikan, yaitu kepala pemerintahan militer Jepang. Mayor Jenderal Hoichi Yamamoto tujuannya untuk menjajaki sikapnya terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Nishimura melarang Soekarno untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka proklamasi kemerdekaan. Sampailah Soekarno-Hatta pada kesimpulan bahwa tidak adanya gunanya untuk membicarakan soal kemerdekaan bangsa Indonesia dengan pihak Jepang. Mereka hanya berharap pihak Jepang supaya tidak menghalang-halangi proklamasi kemerdekaan oleh rakyat Indonesia sendiri. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kemudian kembali ke rumah Laksamada Maeda. Di rumah Maeda telah hadir para anggota PPKI, para pemimpin pemuda, para pemimpin pergerakan, dan beberapa anggota Chuo Sangin yang ada di Jakarta. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, maka kemudian Laksamada Maeda minta diri untuk beristirahat dan mempersilahkan para pemimpin untuk berunding di rumahnya. Tokoh nasionalis berkumpul untuk merundingkan apa saja isi dari teks proklamasi kemerdekaan. Ketika peristiwa sejarah itu berlangsung, Laksamada Maeda tidak hadir, namun Miyoshi, orang kepercayaan Laksamada Maeda, bersama dengan Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta untuk membahas perumusan naskah proklamasi. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi sebagai judul pada pukul 3. Ahmad Subarjo kemudian menambahkan, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian Muhammad Hatta juga menambahkan, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Soekarno kemudian menuliskan Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pada pukul 4 WIB dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi hanya ditandatangani oleh 2 orang saja, yakni Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta, sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Usul Soekarno pun diterima. Dengan beberapa perubahan yang kemudian disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pertemuan dini hari itu kemudian menghasilkan teks proklamasi. Agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya, maka naskah itu harus disebarluaskan.
Timbullah persoalan tentang cara penyebaran naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Soekarno mengusulkan juga agar naskah tersebut dibacakan di lapangan Ikada yang telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengar pembacaan naskah proklamasi. Soekarno tidak setuju karena lapangan Ikada merupakan tempat umum yang dapat memancing bentrokan antara rakyat dengan militer Jepang. Ia sendiri mengusulkan agar proklamasi dilakukan di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usul tersebut pun disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan bersama Hatta di tempat itu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Pada 17 Agustus 1945, pagi harinya rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sukando, Latif Hendra-Ningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah IR Soekarno. Bung Karno menunggu Bung Hatta untuk membacakan teks proklamasi tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun langsung dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhut dengan bantuan Sukando, Latif Hendra-Ningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, yaitu istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu tanpa komando. Para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari kantor berita Domei. Alat pemancar ini pun kemudian dibawa ke Menteng dan berita tersebut pun segera disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio penyebaran, berita proklamasi kemudian disebarluaskan juga melalui pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita mengenai proklamasi Indonesia dan Undang-Undang Dasar Indonesia.